Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat Nabi sesuai dengan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Yai, apakah benar membacakan Al-Quran kepada orang yang telah mati itu tidak sampai? Dan bagaimana hukumnya menghadiahkan Fatihah kepada Kanjeng Nabi dan orang yang telah mati? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, session pertanyaannya antara amaliyah aswaja. Ada aswaja ahli sunnah wal jamaah, ada aswaja asli wong Jawa. Pertama, katanya menghadiahkan Al-Quran untuk orang mati, ada yang mengatakan tidak sampai. Menurut saya sampai. Karena apa? Karena amaliyah itu ada amaliyah ainiyah, ada amaliyah badaniyah, ada amaliyah amwaliyah. Oh, ini paham ya? Dengarkan, penting ini. Amal itu ada amaliyah ainiyah, ada amaliyah badaniyah, ada amaliyah amaliyah. Ainiyah itu tauhid, keyakinan.
ainiyah, kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya. Kalau tauhid keyakinan itu memang di dalam. Ada amwaliyah, amal-amal yang sifatnya milik kita dan tidak menjadi hal yang wajib. Jangankan yang amwaliyah, yang badaniyah saja itu bisa diwakilkan. Seperti sholat, mati Imam Subeki bisa mewakilkan atau mengqodoi sholatnya orang yang sudah mati. Boleh. Berarti sampai. Itu yang badaniyah. Apalagi yang amwaliyah. Amwaliyah itu hal-hal yang sifatnya bonus-bonus. Bacaan Quran, terus istighfar, hadiah Fatihah. Kalau memang itu sudah milik kita, mau kita berikan pada orang lain, baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Sampean punya uang 100.000, sing 50.000 sampean kasihkan temannya, baik apa enggak? Baik. Boleh apa enggak? Boleh. Berarti menghadiahkan Al-Quran, menghadiahkan Fatihah, istighfar untuk orang yang mati itu hukumnya boleh dan baik. Lebih-lebih saudara, lebih-lebih orang tua, lebih-lebih guru atau leluhur. Baik. Karena itu adalah amaliyah amwaliyah. Amaliyah sifatnya yang berupa bonus kepemilikan. Adapun ada ayat yang mengatakan bahwasanya wa an lil insani illa masa'a. Tidaklah milik manusia itu kecuali yang dia usahakan, kecuali yang dia lakukan. Ada ayat lagi mengatakan man amila sholihan falinafsih. Siapa ngamal baik maka menjadi miliknya sendiri. Itu kan namanya memiliki. Ya sudah barang tentulah. Wong dia yang beramal berarti dia yang memiliki. Bahkan ada ayat selanjutnya waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang amal jelek ya untuk dirinya. Ya milik dia sendiri. Milik dia sendiri. Tapi kalau amal baik itu seandainya dihadiahkan wong milik saya tak hadiahke, kalau yang dihadiahi senang ya tidak masalah. Sama dengan ketika orang hidup, berarti menghadiahkan kepada orang hidup hukumnya baik, sama juga menghadiahkan kepada orang mati. Masalah ini khilafiyah. Ada yang mengatakan memang tidak boleh. Kenapa? Ini barang goib. Tapi kalau saya, karena ini sudah amaliyah NO, boleh. Karena masalah ini adalah amaliyah amwaliyah. Diberikan boleh. Karena sudah milik saya. Kalau ada yang nentang lagi, loh kalau amal baik boleh dihadiahkan, berarti amal jelek saya juga tak hadiahkan. Ya hadiahnya itu kau kira-kira diterima apa enggak kalau ngamal jelek? Ya, kalau enggak diterima yang balik kepada dirimu sendiri. Sama dengan kau memiliki telek pitik, tai ayam, kau kasihkan Mas Badi, diterima apa enggak? Hah? Enggak. Tapi lek Mas Badi kau kasih uang, diterima apa enggak? Ya diterima, sama itu sudah. Dah. Catat Mas Faru ya, untuk satu poin, menghadiahkan Al-Quran, menghadiahkan istighfar, menghadiahkan ayat kepada orang yang mati atau bahkan yang hidup boleh, karena itu adalah amaliyah amwaliyah. Amal kepemilikan tergantung yang memiliki. Masalah gaib dan tidak gaib sama. Karena kita yang memiliki, kita berikan pada siapa saja. Apa kata kita? Boleh dan baik.
Cetha, pun. Masalah hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad. Wah, Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Kok tidak ada hadisnya? Kok tidak ada? Gini ya, syariat itu ada yang disuruh langsung oleh Nabi Muhammad. Ada yang menggunakan ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Intinya semua kebaikan, ya, semua kebaikan itu walaupun tidak disuruh Nabi Muhammad, tapi ada ijma' dan qiyasnya ulama yang menganjurkan, maka boleh dan baik dilakukan. Jangan sedikit-sedikit mana dalilnya, sedikit-sedikit mana hadisnya, sedikit-sedikit mana ayatnya. Jadi syariat itu kita tidak hanya terfokus pada dalil Al-Quran dan hadis, bisa menggunakan ijma' dan qiyas. Ada dalil mengatakan napa niku maro'a minhul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun. Sesuatu yang dianggap oleh mayoritas umat Islam baik, maka itu menurut Allah juga baik. Maro'a minhul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun. Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim baik, maka itu menurut Allah juga baik. Lah pengkiasannya di sini Nabi Muhammad secara hadis menyuruh untuk bersolawat. Bersolawat ialah membuka pintu sebagai wasilah tawasul lewat jalur Nabi Muhammad. Memang perintahnya bersolawat. Sedangkan hadiah Fatihah itu dikiaskan, namanya dikiaskan dengan perintah bersolawat dalam hal sama-sama baik, sama-sama menghadiahkan, sama-sama bertabarruk datang Kanjeng Nabi, sama-sama mahabbah datang Kanjeng Nabi, sama-sama nyambung cinta datang Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi dalilnya adalah dalil maro'a minhul muslimuna khairan fa wa indallahi khairun. Semua yang dianggap orang Islam baik maka menurut Allah baik. Nabi Muhammad menyuruh bersolawat, Fatihah dikiaskan dengan dalil solawat. Sama-sama menghadiahi Nabi Muhammad dengan kebaikan, sama-sama mahabbah dengan Nabi Muhammad, sama-sama bertawasul dengan Nabi Muhammad, sama-sama bertabaruk dengan Nabi Muhammad. Beres. Dalilnya adalah amaliyah Kiai Haji Hasyim Muzadi, bahwa Kiai Haji Hasyim Muzadi Al-Maghfurlah itu setiap pagi hadiah Fatihah untuk Rasulullah Muhammad SAW 3 kali sebagai mahabbah beliau, ngalah berkah pada beliau, sebagai tafaul napak tilas dan menteladani beliau. Jadi kalau masalah ada yang tidak memperbolehkan, Ibnu Katsir katanya tidak memperbolehkan. Iya, saya juga tidak menolak dawuhnya saumpama Ibnu Katsir. Imam Syafi'i, cara sharih Imam Syafi'i itu adalah qaul madhab. Qaul madhab. Lah, dari qaul madhab itu masih ada namanya ashabus Syafi'i, ada tarjih. Boleh. Banyak sekali ashabus Syafi'i yang memperbolehkan. Dan ini adalah masalah khilafiyah karena tidak ada nas secara qat'i dari hadis dan Al-Quran. Kalau masalah khilafiyah mesti masalah ijtihadiyah, berarti nopo terose yang mengikuti ijtihad. Kalau benar dapat 2, kalau salah tasik dapat 1. Kita ikut yang melakukan saja. Moga-moga benar. Wong ini masalah juga urusannya Allah, kita tetap dapat 2. Masalah ada yang tidak mengatakan tidak boleh, monggo kita ikut yang boleh. Imam Hanafi menganjurkan menghadiahi Fatihah dan mengirim Al-Quran kepada Kanjeng Nabi dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kok tidak
amal Quran kok di kuburan. Nah, dimanapun tempat kebaikan, loh perintahnya kan di rumah. Aduh. Kita itu tidak masalah perintah ayat, kita melihat ini sisi kebaikannya dilakukan di mana saja boleh, karena Nabi Muhammad dawuh antum a'lamu bidunyakum, kau lebih tahu tentang kebaikan di masamu masing-masing. Semua ditanya mana dalilnya, saya juga bertanya mana dalilnya mengkelompokkan Al-Quran 30 juz. Itu tidak dilakukan Nabi, bahkan tidak disuruh oleh Nabi, tapi oleh sahabat dikelompokkan 30 juz supaya Al-Quran tidak hilang. Mana dalilnya belajar ilmu tajwid, itu tidak dilakukan Nabi, juga tidak disuruh Nabi. Kalau tidak belajar ilmu tajwid, yakin banyak orang tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Mana dalilnya memberikan titik dan harokat pada Al-Quran, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak diberikan titik gimana? Bisa baca? Bahkan yang jenggotnya sampai 2 meter, saya yakin kalau tidak ada titiknya malah ngalang-ngalai jenggotnya dia. Quran biar tidak terbaca. Tidak ada harokatnya aja tidak bisa baca, apalagi tidak ada titiknya. Kalau semua ditanya dalilnya, saya juga tanya, mana dalilnya dia ceramah pakai mikrofon? Tidak dilakukan Nabi, bahkan tidak dianjurkan oleh Nabi. Kalau dia bertanya, mana dalilnya? Saya juga bertanya, mana dalilnya? Belajar ilmu astronomi, belajar ilmu apa itu? Fisika, belajar ilmu bahasa Inggris, tidak ada. Dalilnya adalah dalil-dalil mujmal. Kalau semuanya harus pakai dalil, bagaimana hukum menggunakan HP dibuat untuk ngaji? Bagaimana memasukkan suara Al-Quran di dalam HP? Mana dalilnya? HP harus pakai dalil nanti, repot. Bagaimana hukumnya naik sepeda motor? Mana dalilnya? Nabi Muhammad tidak pernah pakai sepeda motor. Padahal saya itu kalau menggunakan unta, wah, tidak nyampe-nyampe khutbah Riyadin di Lumajang naik unta. Jadi semuanya melihat kebutuhan. Contoh lagi, bahwasanya ini yang kita memang dituntut harus bijak. Kanjeng Nabi tidak melarang. Yang penting Kanjeng Nabi tidak melarang. Apa yang tidak dilarang secara nas berarti itu menunjukkan boleh. Apa yang tidak dilarang secara nas itu berarti menunjukkan boleh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mana dalilnya yang memperbolehkan, kita tarik juga mana dalilnya yang melarang. Nah, enak tak? Kalau kebaikan, mana dalilnya yang memperbolehkan, kita tarik juga mana dalilnya yang melarang. Kalau tidak ada berarti boleh. Kalau baik berarti tetap baik. Contoh, dalil ini sudah ada. Sebaiknya kalau sholat Idul Fitri itu harus sebaiknya berjalan kaki. Dan jalur pergi dengan jalur pulang itu beda.